Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mariati dari SMK Negeri 3 Salatiga. Pada kesempatan ini akan menyampaikan pengalaman saya untuk melatih siswa berpikir kritis melalui langkah-langkah pembelajaran atau learning paths. Langkah pertama yang saya lakukan adalah menentukan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sini dibuat satu atau lebih untuk memilih tujuan mana yang akan dikembangkan. Pada praktek kali ini saya mengambil langkah yaitu menentukan kompetensi dasar memecahkan permasalahan sinyal konflik pada kontrol pneumatik. Tujuan yang saya buat ada 4. Yang pertama, peserta didik mampu menunjukkan letak kesalahan pada rangkaian kontrol pneumatik. Level kognitifnya pada C2, kemudian pengetahuannya pada konsep, level AKT-nya adalah CC2. Kemudian tujuan yang kedua, peserta didik mampu menemukan letak kesalahan pada rangkaian kontrol pneumatik pada level C3, prosedur, AKT, PC3. Tujuan yang ketiga yaitu peserta didik mampu menganalisis permasalahan yang terjadi pada proses kerja rangkaian pneumatik. C4, prosedur, PC4. Tujuan yang keempat, peserta didik mampu memecahkan permasalahan sinyal konflik pada kontrol pneumatik. C4, prosedur, PC4. Nah, dari keempat tujuan ini saya mengambil satu tujuan yang akan saya kembangkan, yaitu peserta didik mampu memecahkan permasalahan sinyal konflik pada kontrol pneumatik, yang pada AKT-nya adalah PC4. Letaknya adalah di prosedur dan C4. Untuk mencapai tujuan pada PC4 ini, kita dapat membuat langkah-langkah pembelajaran. Yang akan kami sampaikan di sini adalah membuat 4 langkah pembelajaran dari tujuan peserta didik mampu memecahkan permasalahan sinyal konflik pada kontrol pneumatik. Langkah yang pertama yaitu dimulai dari FC1, FC2, FC3, FC4, CC4, kemudian berakhir pada PC4. Langkah kedua adalah FC1, CC2, PC2, PC3, berakhir pada PC4. Langkah ketiga adalah FC1, CC1, CC2, CC3, CC4, dan PC4. Langkah terakhir yang saya buat adalah dari FC1, CC1, PC1, PC2, PC3, dan PC4. Nah, dari keempat langkah ini saya mengambil satu langkah yaitu langkah kedua, FC1, CC2, PC2, PC3, dan PC4. Untuk mencapai tujuan memecahkan masalah pada PC4, maka peserta didik harus mempunyai pengetahuan terlebih dahulu bagaimana cara atau langkah-langkah untuk memecahkan permasalahan pada rangkaian pneumatik. Untuk mencapai langkah-langkah ini atau mengetahui langkah-langkah ini, maka peserta didik sebelumnya harus mengetahui dulu yaitu cara kerja rangkaian pneumatik yang berada pada PC2. Untuk mengetahui cara kerja, maka peserta didik harus mempunyai pengetahuan terlebih dahulu pada CC2, yaitu mengetahui fungsi dari komponen pneumatik yang digunakan. Fungsi apa yang harus diketahui siswa? Ini peserta didik harus memiliki dulu pengetahuan komponen-komponen apa yang digunakan pada rangkaian pneumatik. Nah, untuk setiap level kita buat tujuan-tujuan tersendiri. Pada FC1 kita membuat tujuan peserta didik mampu menentukan komponen-komponen yang diperlukan untuk rangkaian pneumatik. Untuk langkah CC2, peserta didik mampu menjelaskan fungsi dari komponen-komponen pneumatik. Untuk langkah PC2, peserta didik mampu menjelaskan cara kerja rangkaian pneumatik. PC3 tujuannya adalah peserta didik mampu menemukan kesalahan yang terjadi pada rangkaian pneumatik. Dan pada PC4, peserta didik mampu mencari solusi untuk memecahkan permasalahan yang terjadi pada rangkaian pneumatik. Nah, peserta didik untuk berpikir kritis kita berikan sebuah persoalan, yaitu rangkaian pneumatik yang akan digunakan untuk stempel.
dengan langkah kerja A plus B plus B min A min, yang berarti pada saat mesin pneumatik dioperasikan maka silinder A atau A ini bergerak maju, A plus itu mendorong benda kerja ke tempat yang akan digunakan untuk menyetempel benda kerja. Pada saat A mencapai maksimum atau titik tertentu, maka silinder B bergerak turun untuk menempel benda kerja. Begitu setelah benda kerja distempel, maka silinder B akan kembali ke posisi semula sehingga mencapai posisi minimum, kemudian diikuti silinder A bergerak mundur. Nah, dari setiap tujuan yang kita buat pada setiap level, maka dapat kita buat pertanyaan. Tujuan yang pertama atau FC1, peserta didik mampu menentukan komponen-komponen yang diperlukan untuk rangkaian pneumatik. Kita buat pertanyaan, sebutkan komponen pneumatik yang digunakan untuk menjalankan mesin stempel tersebut. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan fungsi komponen-komponen pneumatik. Pertanyaan yang kita berikan pada siswa adalah jelaskan fungsi dari komponen-komponen tersebut. Tujuan yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan cara kerja rangkaian pneumatik. Soal yang kita berikan adalah jelaskan cara kerja mesin stempel tersebut. Pada tujuan yang keempat, peserta didik mampu menemukan kesalahan yang terjadi pada rangkaian pneumatik. Pertanyaan yang kita berikan adalah di mana letak kesalahan pada mesin stempel tersebut. Kemudian untuk tujuan yang terakhir, tujuan kelima, peserta didik mampu mencari solusi untuk memecahkan permasalahan yang terjadi pada rangkaian pneumatik. Maka siswa dapat kita beri pertanyaan, apa yang Anda lakukan untuk mengatasi kesalahan tersebut. Nah, rangkaian tadi akan kita simulasikan. Jika tombol ditekan atau katup 1, 2 ditekan, maka akan kita lihat silinder 1 ataupun silinder 2 tidak dapat bekerja. Kita ulangi lagi. Silinder 1 dan 2 tidak bekerja, yang berarti mesin stempel tidak dapat bekerja. Di sini siswa nanti dapat menganalisis mengapa rangkaian ini tidak dapat bekerja, yang berarti pada rangkaian mesin stempel ini terjadi permasalahan. Yang kita lihat adalah tanda biru ini adalah tanda bahwa udara mengalir. Kita lihat setelah tombol ditekan, maka dari dua sisi katup 5/2 ini mendapatkan udara bertekanan. Sedangkan udara yang keluar dari lubang nomor 2 atau output nomor 2 sudah mengisi bagian depan dari silinder, sehingga silinder berada pada posisi minimal. Kalaupun tombol ini ditekan, udaranya akan mengalir, namun udara dari sumber tidak bisa mengalir pada lubang nomor 4 atau output nomor 4, sehingga silinder ini tidak dapat bergerak maju. Karena silinder tidak dapat bergerak maju, maka silinder B atau mesin stempel tidak dapat bekerja. Karena mesin stempel ini berasal dari atau yang menggerakkan adalah dari sumber udara 1S2. Nah, dari analisis rangkaian tersebut, maka dapat kita buat pertanyaan yang kritis atau pertanyaan yang hot untuk siswa, untuk melatih siswa berpikir kritis. Dari pertanyaan yang pertama tadi, sebutkan komponen pneumatik yang digunakan untuk menjalankan mesin stempel tersebut. Pertanyaan dapat dipertajam menjadi tentukan pada komponen pneumatik apa kesalahan rangkaian kontrol mesin stempel terjadi, sehingga siswa untuk menentukan komponen mana yang bermasalah itu sudah menganalisa rangkaian yang kita lihat pada simulasi tadi. Soal yang kedua, jelaskan fungsi dari komponen-komponen tersebut. Soalnya dapat dipertajam menjadi mengapa komponen tersebut tidak bisa bekerja sesuai fungsinya. Soal yang ketiga, jelaskan cara kerja mesin stempel tersebut. Soalnya dipertajam menjadi soal kritis atau pertanyaan hot, yaitu mengapa mesin stempel tersebut tidak dapat bekerja jika komponen tersebut tidak dapat bekerja sesuai fungsinya. Kemudian, soal yang nomor 4, di mana letak kesalahan pada mesin stempel tersebut, dapat dipertajam menjadi setelah Anda menemukan kesalahan yang terjadi pada
mesin stempel tersebut, bagaimana upaya yang harus dilakukan agar mesin stempel dapat bekerja. Soal yang kelima atau pertanyaan kelima, apa yang Anda lakukan untuk mengatasi kesalahan tersebut? Dapat dipertajam bahwa peserta didik untuk membuat rangkaian pneumatik yang sudah diperbaiki atau dibuat pemecahannya sehingga mesin tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya. Nah, dari pertanyaan yang pertama tadi, kemudian dengan pertanyaan kritis dapat kita lihat perbedaannya bahwa pada pertanyaan kritis ini membutuhkan analisa sehingga melatih siswa untuk berpikir kritis. Pada pertanyaan kritis, di sini siswa diharapkan dapat menjawab dengan analisa. Tentukan pada komponen pneumatik apa kesalahan rangkaian kontrol mesin stempel terjadi. Setelah siswa melihat simulasi tadi, maka siswa diharapkan untuk memberikan jawaban bahwa letak kesalahan atau konflik sinyal yang terjadi adalah pada katup 5/2 atau katup kontrol akhir 1.1. Kemudian pertanyaan kedua, mengapa komponen tersebut tidak bisa bekerja sesuai fungsinya? Siswa menganalisa dari rangkaian tadi. Jawabannya adalah karena pada saluran output 2 sudah terisi udara bertekanan dari katup 2S1 yang sudah aktif karena tertekan oleh silinder B. Sehingga jika tombol 1.2 ditekan, maka udara mengalir menuju katup 1S1 yang sudah aktif. Hal ini menyebabkan udara dari output nomor 4 katup 1.1 tidak dapat mengisi bagian belakang silinder sehingga piston tidak dapat bergerak maju. Kemudian soal kritis yang ketiga, mengapa mesin stempel tersebut tidak dapat bekerja jika komponen tersebut tidak bekerja sesuai fungsinya? Siswa setelah menganalisis diharapkan untuk menjawab, karena sumber udara bertekanan untuk menggerakkan silinder B atau bergerak maju melakukan stempel berasal dari katup 1S2 yang aktif. Maka jika silinder A tidak bergerak maju atau mengaktifkan 1S2, maka silinder B tidak akan bergerak maju. Pertanyaan kritis yang keempat tadi atau pertanyaan Hodge yang keempat, setelah Anda menemukan kesalahan yang terjadi pada stempel tersebut, bagaimana upaya yang harus dilakukan agar stempel dapat bekerja? Siswa menganalisa untuk mencari solusi pemecahan permasalahan konflik sinyal. Kesalahan yang terjadi pada sinyal rangkaian pneumatik stempel tersebut adalah adanya konflik sinyal udara bertekanan. Agar mesin stempel dapat bekerja kembali, maka rangkaian harus diperbaiki dengan langkah-langkah. 1. Membagi sinyal udara menjadi 2 kelompok atau jumlah kelompoknya kita simbolkan dengan N. 2. Dalam satu kelompok tidak boleh ada satu silinder yang bergerak maju dan mundur secara bergantian. Ketiga, menggunakan katup pembalik sinyal. Di sini jumlah katup pembaliknya adalah jumlah kelompok -1, yang berarti kalau 2 kelompok maka katup pembantu atau pembalik sinyalnya adalah berjumlah 1. Kemudian setelah mengetahui langkah-langkah dan cara kerja dari mesin stempel, maka peserta didik akan bisa menjawab pertanyaan yang nomor 5, yaitu menggambar rangkaian pneumatik yang sudah diperbaiki atau tidak ada lagi konflik sinyal. Nah, ini adalah gambar untuk rangkaian pneumatik dengan cascade. Jadi rangkaian mesin stempel akan bekerja dengan menggunakan rangkaian ini. Ini dapat kita simulasikan sebagai berikut. Kita dapat analisa dari mesin stempel tadi yang tidak dapat bergerak. Maka kita simulasikan dengan menggunakan fluid sim ini. Pada saat kita tekan tombol 1.2 atau katup 1.2, maka silinder A akan bergerak maju, kemudian silinder B bergerak maju, silinder B mundur, dan A mundur kembali. Kita ulangi sekali lagi, kita tekan tombol, A maju, B mundur, dan A mundur. Nah, inilah solusi untuk memecahkan konflik sinyal. Di sini terbagi menjadi 2 kelompok, kemudian ada katup bantu sebanyak 1. Nah,
Untuk membuat rangkaian ini diperlukan logika atau berpikir kritis. Dengan demikian, siswa akan berlatih untuk bisa berpikir kritis dalam memecahkan suatu permasalahan yang ada di rangkaian prometik. Demikian pengalaman saya dalam melatih siswa untuk berpikir kritis atau berpikir HOTS dengan menggunakan langkah-langkah pembelajaran atau learning paths. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.